sapa dulu ya. Anda tahu ada lowongan pekerjaan itu dari siapa? Dari sekolah. Dari sekolah. Lalu Anda berminat untuk melamar sebagai apa? Hah? Bisa tolong perkenalkan diri Anda? Baik Bu, izin saya alias Pratama Dinata, baru lulus dari SMK 3 Nusantara Kota Cimahi, jurusan Manajemen Perkantoran. Manajemen perkantoran ya. Bisa Anda jelaskan Anda di SMK itu membawa jurusan IMP. Di sini Rizky melamar sebagai apa? Saya di sini melamar di Swimmingpo. Oh. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini berada di bidang industri, Oh ya. dan saya ingin mencoba pengalaman baru di perusahaan ini. Terus mengapa Anda melamar di posisi ini? Karena saya ingin mencoba hal baru di hidup saya selain di jurusan saya. Oke. Terus mata pelajaran apa sih atau kompetensi keahlian apa yang paling kamu sukai? Ini Bu, mata pelajaran yang saya minati berada di matematika dan bahasa Indonesia. Proyek atau tugas praktik apa sih yang paling berkesan selama kamu di sekolah? Saat saya di sekolah, saya di bagian pendataan atau pengarsipan dan apa? dan pengumpul. Lalu apa yang Dan pengumpulan berkas-berkas. Oke. Terus apakah kamu pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Terus apa sih software atau alat yang sudah Anda kuasai saat ini? Saya sudah menguasai di Microsoft Office seperti Excel, Word, dan PowerPoint. Oh iya. Terus di mana kamu melaksanakan praktik kerja lapangan PKL? Saya praktek kerja lapangan itu berada di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Oh ya. Apa tugas utama yang kamu lakukan selama PKL itu? Saya PKL di sana ditempatkan di posisi pengarsipan dan pembukuan. Terus masalah apa sih yang pernah kamu hadapi saat PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Saat saya diperintahkan untuk mengarsip berkas-berkas yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. Oke. Dan cara saya mengerjakannya bertanya dengan atasan yang sudah memahaminya sebelumnya. Pelajaran apa yang paling penting yang kamu dapatkan dari PKL tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan ialah mempelajari lebih dalam soal pengarsipan dan pembukuan di DPRD. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kelebihan saya menguasai Microsoft Office, Ya. bertanggung jawab, Oke. Dan kekurangannya? dan kekurangan saya itu kurangnya public speaking. Oh, public speaking. Bagaimana cara kamu bekerja dalam tim nanti? Apa Ibu? Bagaimana cara kamu bekerja dalam tim? Saya bekerja dalam tim bisa dalam mengumpulkan semua anggotanya terlebih dahulu dan mendiskusikan bagaimana cara pekerjaannya ke depannya. Terus ceritakan saat kamu tuh harus bekerja di bawah tekanan, misalnya gimana? Ceritakan pernah gak kamu mengalami kerja di bawah tekanan? Saya pernah bekerja di bawah tekanan seperti selalu dituntut melebihi batas kemampuan saya. Oke. Dan saya cara menanganinya ialah dengan mencobanya walaupun dengan terpaksa, namun saya akhirnya bisa.
Oke. Nah, jadi bagaimana sih kamu mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Cara saya mengaturnya itu membagi menjadwalkan terlebih dahulu Oke. kapan saya harus mengerjakan tugas dan kapan saya mengerjakan yang lainnya. Oke. Apa sih rencana kamu setelah lulus dari SMK ini? Rencana saya lulus dari SMK ialah mendapatkan pekerjaan dan menambahkan pengalaman di hidup saya. Oke. Di mana kamu melihat diri kamu misalnya 5 tahun ke depan itu ingin seperti apa? Keinginan saya di 5 tahun ke depan adalah sudah memiliki kemampuan atau hal kompetensi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Apa motivasi kamu untuk bekerja di bidang ini? Alasan saya mengambil di bidang ini karena saya tertarik karena saya sebelumnya sudah mencari informasi terlebih dahulu bagaimana dengan profesi ini. Apa sih arti profesionalisme menurut kamu? Profesionalisme itu kayak hal-hal hal-hal yang bisa kita kerjakan. Harus berprofesional. Ya. Harus profesional lah. Misalnya tepat waktu, manajemen waktunya bagus. Apakah kamu memiliki pertanyaan untuk kami? Tidak. Terima kasih. Terima kasih ya Aldias. Nanti akan ada telepon atau lewat email dari perusahaan kami. Nanti kamu tunggu saja ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Selamat pagi. Ya. Selanjutnya siapa ya? Sinta. Kalau misalnya dan itu atau mau mulai presentasi Ininya apakah ada Sinta ini ambil dulu. Ini bagiin aja dulu. Ini bagiin aja dulu. Yang ini apa? Yang namanya itu nanti dipanggil. Oke, kasih dulu. Silakan duduk Sinta. Bu buka dulu ya. Kamu melamar sebagai apa sih? Administrasi dan keuangan. Bentar, jangan ke sini. Oke. Sinta ya. Bisa tolong perkenalkan diri kamu? Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Hana Putri, lulusan dari SMK Garuda Musik dan Kota Cimahi yang mengambil jurusan manajemen perkantoran. Ya. Alamat rumah saya di Jalan Nanggung nomor 2, Cimahi Selatan. Oke. Apa alasan Anda memilih jurusan ini di SMK? Karena emang awalnya saya tertarik dengan manajemen perkantoran karena yang pertama ingin mengasah public speaking, mengasah masuk Microsoft Office dan sebagai sekretaris. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini atau instansi ini?
Kenapa kamu melamar di perusahaan ini? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Salah satunya perusahaan ini adalah perusahaan terbaik di Indonesia. Jadi saya tertarik untuk melamar di sini. Terus mengapa kamu melamar posisi ini? Karena cocok juga sama jurusan yang aku ambil di sekolah, jadi mencoba untuk melamar di posisi administrasi dan keuangan. Terus mata pelajaran apa sih atau kompetensi keahlian apa yang paling kamu sukai? Yang paling kamu kuasai? Pasti contohnya pelajaran manajemen perkantoran. Proyek atau tugas praktik apa yang paling berkesan selama kamu di sekolah? Contohnya ada resepsionis, melayani tamu, menelpon, cara tata menelpon, cara tata duduk sekretaris, table manner, dan salah satunya sih contohnya Microsoft Office. Oke, Microsoft Office. Terus apakah kamu pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi? Enggak ya. Apa software atau alat yang sudah kamu kuasai saat ini? Gak jauh dari Microsoft Word, sama Excel. Di mana kamu melaksanakan praktik kerja lapangan? Di Universitas Jenderal Ahmadiyah. Oh, apa tugas utama Anda selama PKL? Mengarsip, mendata surat-surat yang harus aku input. Oke. Terus masalah apa yang pernah Anda hadapi saat PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Boleh banget pertanyaan. Jadi masalah apa sih yang pernah kamu hadapi saat PKL? Nah, jadi terus bagaimana cara kamu mengatasi masalah itu? Kalau itu pernah salah menginput data, bertanya kepada atasan atau yang membimbing saya di sana caranya untuk gimana sih cara biar data ini kembali ke semula. Ya. Terus apa sih pelajaran yang paling penting yang pernah kamu dapatkan dari PKL tersebut? Pastinya sopan santun, karena kita kan di sana awal terus dikirim dari sekolah buat PKL di sana. Jadi yang pertama sopan santun. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan pada diri kamu menurut kamu? Kelebihan saya bisa memanage waktu. Oke, memanage waktu. Kalau Terus kekurangan gak bisa mengontrol emosi, karena kalau emang lagi emosi pasti kebawa emosi ke semua orang. Terus bagaimana cara kamu tuh bekerja dalam tim? Bagaimana? Pasti komunikasi nomor satu. Ya. Yang kedua mengikuti arahan ketua tim. Kalau emang aku jadi ketua timnya, menugaskan semua biar bekerja bareng-bareng. Oke. Ceritakan saat kamu harus bekerja di bawah tekanan. Misalnya, kamu pernah gak sih kerja di bawah tekanan? Pastinya pernah. Pernah. Terus gimana? Ceritakan coba. Awalnya pasti kayak kesel, kayak kenapa sih aku harus ada di posisi ini, tapi karena gak bisa ngapa-ngapain, jadi aku lanjutin aja kerja. Profesional. Ya. Bagaimana cara kamu mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Kalau tugas sekolah pasti dikerjain, tapi kalau ada yang lebih penting di PKL misalnya pasti ngerjain dulu di PKL, karena kita di sana mengikuti arahan yang di perusahaan. Jadi tapi tugas tugas sekolah pasti harus dikerjain juga. Iya, bagus. Terus apa sih rencana kamu setelah lulus dari SMK? Rencananya
kerja, tapi kalau emang aku mengusahakan untuk kuliah pasti tetap kuliah. Di mana kamu melihat diri kamu misalnya selama 5 tahun ke depan itu kamu ingin jadi seperti apa? Ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari pekerjaan pengen banget jadi sekretaris. Oke, sekretaris ya. Apa sih motivasi kamu dalam bekerja di bidang ini menurut kamu? Motivasinya semangat terus, pasti harus terus belajar dalam pekerjaan ini. Apa arti profesionalisme menurut kamu? Profesionalisme orang yang memiliki tanggung jawab lebih, memanage waktu yang benar, karena orang profesional pasti melakukan kegiatan sesibuk apapun bakalan ada titik terangnya. Oke, bagus. Bagus jawabannya, semuanya bagus. Terima kasih ya Sinta. Nanti akan ada WA ya atau lewat email dari perusahaan ini yang menghubungi Sinta. Mudah-mudahan Anda diterima di perusahaan ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sinta. Ibu. Salam dulu, salam. Iya. Panggil yang lain ya. Apa tugas Anda selama PKL tersebut? Apakah pernah menemui Silakan duduk. Ini Ristayu ya? Ristayu melamar sebagai apa? sebagai administrasi kantor? Administrasi perkantoran. Buka dulu ya. Coba tolong perkenalkan diri kamu. Baik, perkenalkan diri ya Bu. Nama saya Ristayu Kusuma. Saya lulusan dari SMK TI Garuda Nusantara Kota Cimahi. Saya mengambil jurusan manajemen Manajemen perkantoran. Apa alasan kamu memilih jurusan itu? karena saya ingin menguasai apa yang dipelajari di manajemen perkantoran. Misalnya mengatur 10 jari, public speaking, sama Microsoft Word dan Excel. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan instansi ini? Apa coba yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Apa? Apakah kualitasnya bagus atau apa? Yang kamu mengetahui perusahaan ini dari mana? Dari sosial media. Sosial media. Terus mengapa sih kamu melamar posisi sebagai ini? Karena sesuai dengan kemampuan saya. Oke. Terus mata pelajaran apa sih atau kompetensi keahlian apa yang paling kamu kuasai? Mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari. Nah, terus proyek atau tugas praktik apa sih yang paling berkesan selama kamu di sekolah itu? Praktek Apa? berdialog secara langsung maupun menelepon. Oke. Terus apakah kamu pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi? Enggak. Terus apa software atau alat yang sudah kamu kuasai itu apa? Software apa? Microsoft Word. Microsoft Word aja. Ya, Word aja ya. Di mana kamu melaksanakan praktik kerja lapangan PKL? Di Universitas
Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Apa tugas utama selama PKL? Tugas utamanya menjadi resepsionis untuk menerima tamu sama mengarsip dokumen-dokumen. Oke. Terus masalah apa yang pernah kamu hadapi saat PKL dan bagaimana kamu mengatasinya? Masalah yang pernah saya hadapi saat PKL yaitu telat saat masuk PKL. Dikarenakan mengantar dulu orang tua ke tempat kerjanya. Oh gitu. Terus apa sih pelajaran yang paling penting yang kamu dapatkan pas PKL itu? Mampu bersosialisasi dengan orang sekitar, dan mampu bertanggung jawab. Apa coba? Jawab dan bertanggung jawab dengan semua aktivitas kita. Apa kelebihan dan kekurangan kamu menurut kamu? Kelebihan aku bisa bertanggung jawab, bisa mengatur emosi. Kalau kekurangannya belum bisa tepat waktu. Oke. Terus bagaimana cara kamu bekerja dalam tim? Bagaimana? Bagaimana? Apa coba bagaimana cara bekerja dalam tim kamu tuh harus gimana gitu nanti kalau misalnya kamu bekerja dalam tim? Mampu menerima masukan-masukan dari tim. Jadi kayak emang harus sama nih satu tim. Iya. Ceritakan saat kamu harus bekerja di bawah tekanan. Misalnya kamu pernah nggak bekerja dalam tekanan gitu? Pernah nggak? Oh nggak pernah ya. Terus juga bagaimana sih kamu mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Biasanya seperti apa? Kalau tugas sekolah aku selesai di saat aku pulang sekolah. Kalau tugas lainnya paling di saat aku sebelum tidur. Sebelum tidur. Apa rencana kamu setelah lulus dari SMK nanti? Bisa bekerja di perusahaan yang aku inginkan. Oke. Terus di mana kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan itu ingin seperti apa sih? Rencana kamu? Misalnya apa? Ingin sukses tentu kan. Iya, Tapi harus lebih baik kayak kerjanya harus lebih memanage waktunya lagi. Lebih ke profesional. Terus rencananya misalnya ke depan pengen punya usaha sendiri. Bisa itu juga. Terus motivasi kamu untuk bekerja di bidang ini tuh apa sih? Motivasinya Iya. Apa coba motivasinya? agar bisa meneruskan profesi kedua orang tua. Oke. Apa sih arti profesionalisme menurut kamu? Apa coba? Profesional. Kamu tahu gak sih tentang profesional? Misalnya ada pepatah kayak kamu tuh kerja tuh harus profesional gitu. Nah, berarti kamu bisa menggambarkan dong profesionalisme itu seperti apa?
jadi jangan mencela-mencelain tidak kalian harus teguh pendirian. Kalau emangnya mau kesini ya udah kesini nih, harus kan emang kerja di sini kerja di sini, jangan mikirin main ke sana atau kerja di sana kerja di sini. Kalau emang udah pilih satu ya satu aja. Nah, tambahan dari Ibu sedikit ya. Jadi profesional itu kayak misalnya nih kamu tuh punya masalah nih di keluarga. Nah, kamu tuh jangan kayak pas di kerja jangan kayak jangan dibawa suasana yang kamu kayak ada masalah di keluarga, jangan dibawa ke perusahaan. Jadi kamu harus lebih profesional. Nah, jadi lebih segitulah gambarannya. Terima kasih ya Rizka ya Bu. Ini Bu masukin lagi, nanti kalau misalnya Ristayu keterima, nanti akan ada pemberitahuan masuk ke email atau nanti ada yang pihak dari perusahaan kami menghubungi Ristayu ya. Ini lamarannya sudah ya. Terima kasih Ristayu. Terima kasih atas waktunya ya. Lanjut yang selanjutnya ya. Ya, yang selanjutnya tadi siapa? Terakhir. Zahra. Apa software yang sudah Anda kuasai? Oke, silahkan Zahra Naisila. Silahkan duduk Zahra Naisila Salimi. Buka dulu ya. Ya. Zahra di sini melamar sebagai apa coba? Sebagai kasir. Sebagai kasir. Coba perkenalkan dulu dong. Perkenalan, izin memperkenalkan diri, saya Zahra Naisila Salimi. Ya. Saya mengambil jurusan perkantoran di SMK TI Rudi Sarsia. Apa alasan kamu memilih jurusan di SMK? Karena minat dari awal menguasai Microsoft Office. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Kan Zahra melamar sebagai kasir. Nah, jadi apa sih yang Zahra ketahui tentang perusahaan atau instansi ini? Apa? Zahra ketahui. Hah? Jadi gak tahu ya. Terus Zahra ini tahu perusahaan ini dari mana? Dapat dari koran. Dari koran ya. Terus mengapa sih Zahra melamar posisi sebagai kasir? Karena sepertinya bisa dikuasai, mengerti juga. Oke, bentar ya. Terus mata pelajaran atau kompetensi keahlian apa sih yang paling Zahra kuasai? Kuasai sih kayaknya nggak tahu, tapi kalau yang disukai bahasa Indonesia, KWU kewirausahaan juga suka. Proyek atau tugas praktik apa sih yang paling berkesan selama Zahra sekolah? Apa proyek lagi ya? Jadi kayak proyek tugas praktik apa yang kayak paling berkesan menurut Zahra gitu? Ini bikin CV sama Pak Rezi juga berkesan karena bakal kepake nantinya. Oke. Apakah Zahra pernah mengikuti pelatihan tambahan atau sertifikasi? Enggak ya. Terus apa software atau alat yang sudah Zahra kuasai? Kayak Microsoft, kayak Word, Excel. Oke. Di mana Zahra melaksanakan praktik kerja lapangan PKL Di Pemkot Cimahi. di Pemkot Cimahi. Apa tugas utama selama Zahra PKL? Tugas utamanya? Iya, di sana. Belum tahu. Belum tahu. Terus masalah apa yang pernah Zahra hadapi saat PKL dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau masalah belum ada, tapi kalau mengatasinya kita kayak harus profesional, nggak usah dibawa ke kerjaan. Apa pelajaran yang paling penting saat Anda dapatkan dari PKL? Saat PKL ceritanya kan Zahra PKL. Apa? Saya dapat pengalaman, terus cara menghadapi orang-orang juga dari karakter yang beda-beda. Ya.
Apa kelebihan dan kekurangan Zahra? Menurut Zahra apa? Kalau kelebihan, kalau dari kekurangan dulu suka ada rasa males. Siapa ya? Apa? Lagi coba. Gampang ke distract kalau lagi ngerjain sesuatu. Kalau kelebihannya, kalau nanti mulai PKL kayaknya lebih tepat waktu, bisa profesional juga, nggak bad mood dari kerjaan nantinya. Oke. Bagaimana cara Zahra bekerja dalam tim nanti? Misalnya Zahra nih kayak kerja dalam tim, terus bagaimana cara mengatasinya gitu? Kayak Caranya gitu, misalnya Zahra nih kayak ini di tim nih, Zahra kerjanya. Nah, kan di tim tuh pasti berkelompokan banyak. Karena apa sih yang akan Zahra lakukan? Bagaimana gitu? ikutan kasih saran, gak diam aja. Baik. Terus Kayak tanya butuhnya, kurangnya apa, nambah-nambahin. nah, pernah gak sih Zahra bekerja di bawah tekanan? Tekanan pernah. Pernah seperti apa, coba cerita? Kayak misalkan kerja kelompok tapi teman-temannya teh kayak kurang nyambung gitu. Jadi Iya, kayak iya. kitanya juga Terus bagaimana sih Zahra mengatur waktu antara tugas sekolah dan kegiatan lain? Bagaimana? utamain dulu tugas aja. Utamain dulu tugas Ya, ya. Terus apa sih rencana Zahra setelah lulus dari SMK nanti? mau kerja. Mau kerja? Ya, Terus di mana sih Zahra melihat diri Zahra misalnya 5 tahun ke depan itu ingin jadi seperti apa sih? Rencana Zahra. rencana ingin jadi orang sukses. Punya kerjaan yang enak, yang lingkungannya suportif. Iya. Jadi kerjanya juga dibawa enak. Oke. Apa motivasi Zahra untuk bekerja di bidang ini, di bidang kasir ini? Motivasi kayak kalau layanin orang senang, soalnya kayak suka interaksi gitu. Nah, jadi apa sih arti profesionalisme menurut Zahra? Profesionalisme itu kayak orang yang punya tanggung jawab lebih, Ya. yang bisa profesional itu kayak bertanggung jawab banget gitu lah. Benar-benar bertanggung jawab banget ya. Mungkin pertanyaan dari Ibu segitu ya. Nanti pihak perusahaan kami akan menghubungi Zahra baik itu lewat email maupun lewat WhatsApp nanti. Nah, nanti keterima atau tidaknya nanti akan ada pihak perusahaan kami menghubungi Zahra ya. Terima kasih ya Zahra ya. Bentar ini. Ini terima kasih Zahra. Mudah-mudahan keterima ya. Terima kasih.